Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan dari SDN Tolcik 1, 2, dan 3 Kecamatan Kangayan, Kabupaten Sumeneb. Ya, kami diberikan bagian dalam penugasan ini yaitu tentang pelatihan yang kontennya itu berupa ada capaian pembelajaran TP, ada tujuan pembelajaran yaitu TP, dan juga ada alur tujuan pembelajaran yaitu ATP. Dan kami membuat kesimpulan dari bagian ini. Selanjutnya pada bagian CP ini ada pembagian-bagian yaitu ada fase A yaitu untuk kelas 1 dan 2, ada fase B untuk 3 dan 4, dan fase C yaitu 5 dan 6. Begitu juga di bagian TP ada fasenya juga, di alur ATP-nya juga ada pembagian fase juga yaitu ya fase A, B, dan C. Saat ya kelompok kami membuka atau mencoba masuk di bagian ini di capaian pembelajaran itu untuk di bagian CP-nya sudah lengkap ada deskripsinya ya. Sedangkan pada tujuan pembelajaran ya di bagiannya ada, tetapi saat dibuka ternyata isinya kosong, jadi tidak dapat ditemukan ya. Yang TP Bu. Selanjutnya yang ATP juga sama, yaitu sama-sama tidak ditemukan, jadi tidak bisa di-download, hanya ada tulisannya, judulnya. Saat dibuka ternyata filenya kosong. Enggak, bukan jaringannya, karena memang belum diisi. Mungkin karena tahapannya masih baru, jadi mungkin masih belum banyak yang mengisi bagiannya itu ya. Ya, selanjutnya kesimpulannya ya, langsung ke kesimpulan. Jadi pada bagian ini pada fase A hampir semua mapel ya, semua bisa didaftar. Ya misalkan guru dari SDN Tolcik 2 atas nama saya misalnya Ustadz Hasanah atau guru yang lain dicoba tadi masuk. Semuanya bisa masuk di fase A. Tetapi saat masuk di fase B, ya ada sebagian bisa, ada sebagian yang tidak bisa. Nah, kalau di fase C malah banyak yang tidak bisa, hampir semua pelajaran yaitu tidak bisa, cuma kadang hanya 1-2 saja yang bisa. Nah, jadi kesiapan di fase A dan B itu lebih maksimal dibandingkan dengan fase C. Ya, jadi seperti itu. Nah, ketika dibandingkan antara isinya, ya secara tidak langsung kita dapat menyimpulkan kalau di fase A itu kita bisa masuk akunnya, bisa mendaftar di fase A dan B. Tapi kalau fase C hampir semuanya tidak bisa, cuma ada 1-2. Sehingga untuk melihat CP-nya otomatis tidak akan bisa juga ya, karena kalau untuk melihat itu harus ke ini kode kode kan masuk ya, jadi seperti itu. fase B kan kelas 3 4 kan ada berapa? Untuk mapelnya ya semuanya lengkap, tetapi mungkin dalam prakteknya kadang guru misalkan guru kelas 1 kadang terdapat PKN seni rupa matematika. Kalau gambar ada, pelajaran bahasa Inggris, kalau ada yang tidak ada gambar berarti tidak ada gambar. baru kan mereka sudah ada bahasa Inggris, tapi kadang guru nggak mau mengajarkan katanya begitu ya. Jadi ada guru lembaga yang masih menerapkan kurikulum lama, ada yang sudah mau berpindah ke kurikulum baru. Selanjutnya mungkin ya kita semua perlu terus berkelanjutan mengecek ya, mungkin ada perkembangan dari setiap misalkan periode setiap bulannya, mungkin ada perkembangan apa sudah bisa masuk di beberapa fase ya. Jadi kalau kita mungkin sekarang tidak bisa, mungkin bulan depannya sudah bisa ada perkembangan ya. Untuk semua bagian ini insya Allah semua guru ya bisa masuk, walaupun misalkan guru itu guru kelas 6, tapi saat mencoba masuk di fase A
dia bisa masuk. Tetapi memang di fase-fase itu tidak semua mapel bisa didaftar. Ya, jadi seperti itu. Jadi sekolah bisa saja ya, mengganti tugas sebagian guru karena semuanya diberikan hak yang sama untuk bisa masuk atau daftar di masing-masing fase. Ya, jadi itu yang dapat saya sampaikan dari tugas yang diberikan kepada kelompok kami tentang CP, TP, ATP dan kesimpulannya. Dan mungkin dari kelompok lain ada masukan atau sanggahan. Terima kasih. Kelompok 5. Kita lanjut kemana, Bang? Warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 2 mewakili dari SDN Masa 55, SDN Sobi 1 dan SDN Sobi 3. Pada pagi hari ini Bapak dan Ibu, saya kebagian sumber belajar. Yang di dalamnya sumber belajar itu terdiri dari pertama buku dan yang kedua video. Di kelompok kami juga persentase di buku itu Ibu, setelah kami buka, dari semua buku gambar yang ada di dalamnya itu kurang menarik. Gambar ulang ya? Iya. Tidak ada animasinya sama sekali Bapak, kayak kartun-kartun biasa. Terus dari daftar pustaka Bapak semuanya ngambil dari buku, tidak ada yang dari link internet ataupun yang menuju ke link video ataupun sebagainya. Kalau dari konten video di sumber belajar ada 5 kertas tapi isinya kosong. Berarti kami tidak bisa komentar apa-apa. Sudah sempurna. Siap. Ya, demikian dari kelompok 2. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan Bapak. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berlanjut ke kelompok 3. Bisa diestafetkan mikrofon. Lanjut kelompok 3. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mewakili dari kelompok 3 yang kebetulan tentang masalah asesmen murid. Asesmen murid itu kita bagi 2, yaitu Hasan. tentang Gus, suruh ngadep nang desa. AKM dan AKM kelas dan asesmen pembelajaran. Mungkin ini akan saya bacakan temuan yang pertama di AKM kelas, yaitu fase A, lampu merah, lampu hijau atau pengenalan undang-undang. Tidak keluar gambar. Yang 1.2, rincian asesmen atau dalam kurung tujuan asesmen. Gambar tidak tampil. 1.3, gambar hanya berupa link. Dan 2.3, dokumen asesmen hanya berupa link. Iya, apakah ini harus online Bapak? Ya? Offline tetap ya. Terus yang kedua, asesmen pembelajaran. Tidak ada masalah. Itu asesmen pembelajaran ini biar Pak Iskandar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk yang asesmen pembelajaran tadi di meja bulat kita sepakat tidak ada problem. Ternyata
setelah kita cek kembali itu masih ada problem. Di asesmen pembelajaran di fase A itu ternyata mapel yang ada, mapel yang kurang ya, itu adalah PAI Matematika dan Bahasa Indonesia. Kalau sampean ngecek di asesmen pembelajaran di fase A itu kekurangan mapelnya adalah PAI Matematika dan Bahasa Indonesia. Terus selanjutnya di fase B itu mapelnya yang kurang adalah PAI. Maksudnya mana tadi? Ya udah, di kelompok ini belum kita itu ringkasan dari semuanya. Iya, di fase A juga tidak ada gambar, Bapak Ibu. Fase C hanya ada PKN, seni rupa dan matematika. Selebihnya tidak ada. Banyak yang kosong. Itu aja. Iya. Terkadang di situ setelah kita lihat, kalau kita buka itu hanya berupa link. Berarti kan harus kita download. Sementara perangkat yang kita linknya belum kita buka sih. Iya, karena kita coba offline. Seperti itu aja dulu. Terima kasih. Ya, terima kasih. Saya sedikit tambahkan. Ini bukan hanya gambar saja yang tidak tampil, tapi juga ada musik yang outputnya MP3 itu tidak terbaca. Ya, terima kasih. Tapi masalah MP4 videonya itu sementara ini kami tidak menemukan karena penjelajahan kami belum sampai kepada 100%. Terima kasih. Ini lagi masalah. Itu di setiap tampilan per fase itu biasanya ada persentase yang muncul. Ada yang tidak muncul, ada yang muncul. Itu jadi pertanyaan di kami, kenapa ada tampilan seperti itu? Apakah loading atau proses atau gimana? Itu menjadi pertanyaan kami sendiri. Terima kasih. Ditutup aja. Sudah. Mungkin hanya demikian Bapak Ibu dari presentasi tentang masalah asesmen murid dari kelompok 3. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 mewakili dari SDN Pasar 52, SDN Pasar 53, SDN Manasa 54. Kami dapat bagian dalam presentasi ini adalah yaitu tentang pelatihan mandiri. Namun pembahasan yang kami akan presentasikan tentang perundungan atau bullying, menggertak. Mungkin Bapak Ibu sudah tahu semua, cuman sekarang saya akan bacakan. Perundungan itu adalah merupakan penggunaan kekerasan, ancaman atau saat mengintimidasi orang lain, bisa konsep tertentu. Kemudian langkah-langkah untuk mengatasi tentang perundungan, kita terlebih dahulu secara internal di sekolah kita mengadakan sosialisasi kepada perangkat GTK dengan unsur-unsur yang ada di sekolah. Yang kemudian dari sosialisasi itu kita buat aturan ya yang mengikat kepada guru, murid, dan penjaga sekolah. Yang ketiga adalah mendeteksi sejak dini agar tidak terjadi perundungan. Yang keempat adalah memotivasi korban. Yang kelima membantu pelaku menghentikan perilaku buruk. Yang keenam menciptakan jalur komunikasi yang terbuka, baik dengan wali murid dengan pihak-pihak di lingkungan sekolah. Itulah hasil presentasi dari kelompok 1. Mudah-mudahan ini menjadi acuan kita bersama. Saya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Di sini saya mewakili kelompok 4 yaitu tentang perangkat ajar. Kenapa Pak? Oh, nggak usah Pak, nggak usah pakai itu juga nggak apa-apa kok Pak. Di sini Bapak Ibu otomatis sudah tahu perangkat ajar itu apa. Ibaratnya kan semuanya, baik bahan, alat, media, sumber, semua yang membantu kita dalam proses pembelajaran. Jadi kami kelompok 4 berterima kasih sekali baik sama kelompok 5, 2, 3. Karena apa? Disitulah kami juga menemukan kekurangan dari perangkat ajar tersebut. Jadi kami tidak perlu mencari sebenarnya. Jadi sudah merupakan kesimpulan dari yang telah disebutkan oleh Bapak Ibu tadi. Saya kira itu Ibu. Betul Pak. Memang kesimpulannya di situ semua kan tadi sudah perangkat pembelajaran ya. Jadi yang Bapak Ibu sebutkan dari tiap kelompok tadi kan kekurangannya. Otomatis di situ juga kekurangan dari perangkat ajar yang ditugaskan dari kelompok 4. Jadi terima kasih. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah saya mendengar Bapak Ibu memaparkan sedikit, sudah juga membuat mind mappingnya. Intinya kan Bapak Ibu sudah mulai meluncur gitu ya, sudah mulai browsing di LMS-nya. Jadi minimal tadi sudah buka-buka, sudah klik-klik gitu ya. Jadi betul-betul ketika membuat mind mapping memang harus dilihat dulu bagaimana Bapak Ibu menyimpulkan, oh ini kurang, oh ini belum ada kalau tidak dibuka, ya kan? Nah, jadi target Bapak Ibu membuka, kemudian mengeksplor fitur-fitur yang ada di LMS Awan Penggerak ini sudah terpenuhi gitu ya. Betul tadi yang disampaikan Bu Suatu, ini akan terus mengalami perubahan progres gitu. Makanya tadi masih banyak yang kosong, masih banyak yang kurang. Kemudian untuk link juga tadi berarti harus di-download betul gitu ya. Makanya ya bagaimana caranya ketika pendampingan nanti di start di bulan Mei ini sampai dengan Juli kita bisa memanfaatkan dari device yang sudah diberikan oleh praktik yang sudah ada di meja Bapak Ibu semua. Ini kita sebenarnya nanti akan mencoba Bapak Ibu, karena menurut Perdirjen kalau Bapak Ibu membaca ya, untuk 2 bulan pertama pendampingan, topik yang harus diselesaikan oleh sasaran, oleh guru dan tenaga pendidikan sasaran ini adalah tentang merdeka belajar. Ya. Jadi di kursus itu ada yang topiknya merdeka belajar, nah itu harus sampai selesai Bapak Ibu. Dari awal sampai dengan Bapak Ibu bisa menerima sertifikat gitu ya. Awalnya nih, jadi target di Mei sampai Juli. Nanti ketika kami datang di bulan Juli, harapannya Bapak Ibu guru sudah menyelesaikan satu topik tersebut, gitu ya. Tapi ini mau kita cek dulu ya, Pak Rahmat, apakah berhasil sampai sertifikat ya. Tadi kan Pak Novel cobanya yang kurikulum merdeka ya. Sementara yang dimintakan oleh Perdirjen di topik utama itu harusnya. Misalkan alternatifnya Merdeka Belajar ini masih ada kendala, mungkin kita berpindah ke kursus gitu Pak. Kaitan dengan awan penggerak. Silakan Pak Rahmat.